baca buku. Tapi sebenarnya dia menguntit wanita di depannya. Melihat kaki ramping dan putih ini, meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap mengendalikan pikiran, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia mengintip sedikit, lalu membungkuk lagi. Wanita itu mengawasinya, lalu melepas syalnya. Setiap gerakannya sepertinya mengolok-olok perasaannya. Tiba-tiba wanita itu meminta bantuannya. Ternyata resletingnya macet, jadi dia memintanya untuk menariknya ke bawah. Pria ini tidak menolak. Dia berperilaku seperti pria terhormat, perlahan menarik resleting di depan dadanya. Pakaian di dalamnya perlahan terungkap. Dia mulai merasakan sesuatu di perutnya. Wanita itu berdiri dan memasukkan mantelnya ke dalam koper. Pria ini tidak lagi tertarik membaca. Dia kemudian kembali berbicara. Dia merasa haus. Saat dia berbicara, dia menatapnya dengan wajah anak anjing. Pria itu tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Dia bangkit dan membawa nampan makanan. Dan ini juga membuat mereka berdua lebih ramah. Nama pria ini adalah Francois. Seorang pria biasa. Dan wanita yang bernama Ciara. Seorang wanita kaya yang baru saja jatuh cinta. Keduanya sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Francois bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa Anda memilih untuk duduk di seberang saya?" "Karena kamu adalah tipeku." Kemudian dia tertidur. Setelah tiba, Ciara bertanya pada Francois apakah dia ingin pergi dengannya akhir pekan ini. Dengan seperti itu, Francois mengikutinya selama ini. Keduanya pergi untuk menginap di hotel bintang 5 yang dimiliki Ciara. Pertama kali pergi ke tempat seperti ini, membuat dia merasa malu. Ciara menatapnya dengan penuh semangat. Setelah selesai melihat ruangan, "Apakah kamu mau berenang?" Kemudian keduanya mulai berkencan, berenang, berjemur, makan malam, berjalan bersama di jalan paling romantis di Prancis. Francois penasaran bertanya mengapa dia selalu memakai jam tangan pria. Ternyata, Ciara segera melepasnya dan menyerahkannya padanya. Saat sampai di hotel, dua orang berciuman. Tapi adegan romantis ini terlihat oleh seorang pria. Ciara menarik tirai ke dalam. Saat semuanya selesai, "Good night." Pada saat itu, Francois merasa seperti ditinggalkan. Dia bingung apa yang terjadi. Itu tidak etis. Dia harus menyesap alkohol sendirian. Setelah mengeluarkan arloji yang baru saja diberikan, seorang nama pria ditemukan di belakangnya. Anthony Zimmer. Dia mengerti. Ternyata dia hanya pilihan kedua. Keesokan harinya dia sedang tidur ketika seseorang mengetuk pintu. Melalui lubang kecil, dia melihat dua pria aneh di luar. Keduanya tidak menunggu, tetapi langsung menggesek kartu dan kemudian bergegas masuk. Francois sangat ketakutan, dan lari ke Ciara tetapi tidak dapat menemukannya. Ya Tuhan, ia tertipu. Memang benar bahwa seorang gadis cantik tidak dapat diandalkan. Dia bersembunyi dengan cepat di balik pintu. Tanpa diduga, musuh juga dilengkapi dengan senjata. Mereka tidak tampak seperti karyawan biasa, tetapi pembunuh. Ketika pihak lain tidak memperhatikannya, dia berlari keluar, bahkan tidak punya waktu untuk memakai sepatu, tidak memakai baju di badan. Berlari dengan panik di jalan besar. Pembunuh segera mengejarnya. Francois tiba-tiba menemukan cara yang baik, bersembunyi di bawah mobil. Setelah beruntung melarikan diri dari si pembunuh, dia pergi ke kantor polisi. Tapi setelah melaporkan semuanya, polisi mengatakan ini hanya penipuan biasa, tidak terlalu peduli. Saat ini, dia menemukan di papan pencarian nama Anthony. Ini adalah nama yang terukir di bagian belakang jam. Mungkin semua bukan hanya kebetulan. Polisi masuk lagi, beri dia sepasang sepatu dan satu set pakaian. Beberapa saat yang lalu, dia lari dari si pembunuh dan terluka. Polisi mengaturnya untuk pergi ke rumah sakit lagi dan menunggu kabar nanti. Tetapi secara pribadi dia melihat bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, saat malam tiba, dia kabur dari rumah sakit. Saat pergi ke garasi parkir, tiba-tiba ada mobil datang, bergegas ke arahnya. Setelah memaksanya ke sudut dinding, tiba-tiba mesin mati. Sopirnya adalah gadis yang dia tunggu-tunggu. Meskipun dia hampir membuatnya mati, tapi dia masih masuk mobil. "Apakah kamu merindukanku?" Sedikit. Ciara membawanya ke ruang aman. Setelah memberitahunya, Ciara berbalik untuk pergi. Francois bertanya padanya kapan harus bertemu lagi. Ciara mengatakan bahwa dia masih tidak mengerti sampai sekarang. "Tujuan saya untuk mendekatinya hanya untuk mengambil keuntungan dari Anda." Karena tubuh Francois dan mantan pacarnya Anthony agak mirip. Ternyata,
Anthony bekerja sebagai pencuci uang. Setelah mendapatkan jumlah yang besar, dia langsung menghilang. Sekarang semua orang mencarinya. Francois tahu. Karena dia bersama Ciara, orang mengira dia adalah Anthony. Tapi ini tidak membuat Francois marah. Dia menarik Ciara kembali, bertanya padanya apakah ini sepadan. Tapi dia hanya menerima satu kalimat, "Aku mencintaimu." Semua jelas. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa berbalik. Hanya dia yang tersisa sendirian. Ciara berjalan ke bilik telepon. Setelah mendapatkan informasi rahasia, Anthony memintanya untuk bertemu. Keesokan harinya, Ciara duduk di kafe menunggu kekasihnya datang. Tapi ia tidak berharap. Kekasihnya tidak muncul. Tapi itu adalah Francois. Dia berpakaian dengan benar. Dan kemudian perlahan mengambil posisi yang bukan miliknya. Apakah Anthony sudah datang? Di mana orang itu? Pria itu. Ciara kehilangan kesabarannya. Francois kemudian membelai rambutnya. Melupakannya. Anda memiliki saya sekarang. Tanpa diduga Ciara berbalik untuk pergi. Melihat dia menempel padanya seperti itu, dia langsung berlari ke bus. Francois melihat itu terjadi. Dia naik taksi untuk mengejarnya. Tapi akhirnya dia dihentikan oleh mobil lain. Pria itu keluar dari mobil. Datang untuk meraih kepalanya dan menyeretnya keluar dari mobil. Di ruang interogasi, dia mengatakan bahwa dia bukan Anthony. Ia tahu dia bukan Anthony. Kemudian mengambil gambar dan menunjukkan padanya. Di foto itu ada seorang tentara wanita. Ternyata Ciara juga seorang mata-mata. Dia dikirim di samping Anthony sebagai agen yang menyamar. Sekarang dia adalah satu-satunya harapan untuk menemukannya. Francois mengetahui kebenarannya. Sangat kaget. FBI mengikuti informasi yang ditinggalkan Anthony. Anthony dan Ciara mengetahui bahwa dia dijadwalkan untuk bertemu di rumah. Karena tidak membiarkan Francois mengacaukan ini, mereka membawanya. Kemudian, Ciara telah selesai menyiapkan alat perekamnya. Persiapan sudah selesai. Kemudian mulai bertindak. Di ruang pertemuan, ada pembunuh yang bersembunyi, dan polisi. Ciara juga masuk ke kamar. Semua sudah siap, menunggu targetnya muncul. Pada saat ini, tamu tak diundang datang. Orang-orang ini berasal dari geng mafia, dan ditipu oleh Anthony. Mereka juga mengikuti petunjuk di sini. Orang pertama bertanya di mana nih? Anthony sekarang. Melihat bahwa pihak lain tidak merespon, dia memerintahkan seorang pria untuk menamparnya. Francois sekarang duduk di sebuah ruangan tidak tahan lagi. Masih tidak berbicara. Satu tamparan lagi. Akhirnya gadis malang itu jatuh. Tidak ada jalan. Anthony masih belum muncul. FBI tidak berani bertindak karena takut lalai. Tetapi sekarang, Francois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang yang dia cintai dalam bahaya. Dia sama sekali mau menunggu. Maka, ia sendirian, masuk ke ruangan. Saat bosnya berbalik, seperti mendapat emas, dia dijatuhkan ke lantai. Pada saat ini, Ciara dan Francois saling memandang dalam-dalam. Untuk menolongnya, dia mengaku dirinya sebagai Anthony. Tunggu bahaya datang. FBI akhirnya menembak. Pria bersenjata itu segera menembak kepala bosnya. Francois dalam kekacauan seperti itu menekan orang-orang Ciara. Karena tidak membiarkan gadis itu terluka, dia masih berbaring di atasnya, mempertaruhkan kematian untuk melindunginya. Pertarungan senjata telah berakhir. Para gangster sudah mati. Meskipun Francois telah merusak rencananya, tapi untungnya gadis yang dicintainya tidak terluka. Seumur hidup, Francois menangkap hatinya. Tapi dia masih harus menemukan Anthony. Apapun yang dia lakukan, used to be the person she loved. Saat ini, ceritanya tiba-tiba berubah. Francois menyeka air matanya. Kemudian cabut perekam IC. Ini dia. Untukmu. Ciara tidak bisa mempercayainya, hanya menatap lawannya. Setelah konfirmasi ulang, Ciara mulai memikirkan masa lalu. Akhirnya dia mengkonfirmasi pria di depannya adalah orang di hatinya. Ya benar, Anthony menjalani operasi plastik. Seperti di Korea, tidak meninggalkan bekas. Setelah 7 hari berturut-turut tertipu, bertemu pria yang dia cintai lagi, Ciara menyuruhnya untuk bergegas dan lari. Sebenarnya, dia tidak ingin menangkapnya. Lalu dia menoleh untuk pergi. Ketika berbicara dengan bosnya, dia memberinya buku catatan lagi. Ini adalah item yang dia telah atasi. Disimpan di lemari sepatu luar. Di dalamnya bukan hanya transaksi, tetapi juga mencatat geng yang melakukan transaksi.
Dengan ini, apakah Anthony muncul atau tidak lagi penting. Ternyata baru sekarang, Francois diam-diam membuka brankas untuk menempatkan notebook di lokasi yang mudah ditemukan. Jika dia harus memilih antara uang dan cinta, dia akan tetap memilih gadis itu. FBI mudah ditangkap oleh mata. Sisa hidupnya dia akan didedikasikan untuknya. Jadi, sisa hidupnya dia akan didedikasikan untuknya. Mari kita pulang ke rumah. Ini adalah akhirnya. Ini adalah film Prancis, Anthony Zimmer. Meskipun tidak ada keadaan dramatis atau perang sengit, tetapi sebaliknya menempatkan semua perhatian pada romansa Prancis. Aktris utama terlihat netral. Tetapi pada saat syuting, dia berusia 40 tahun. Tidak kelihatan umurnya. Yang suka bisa cari dan tonton filmnya. Ingatlah untuk meninggalkan komentar, like, dan ikuti halaman kami. Sampai jumpa lagi. Pria ini terlihat seperti sedang membaca buku. Tapi sebenarnya dia menguntit wanita di depannya. Melihat kaki ramping dan putih ini, meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap mengendalikan pikiran, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia mengintip sedikit, lalu membungkuk lagi. Wanita itu mengawasinya, lalu melepas